A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan berkaitan dengan beberapa kewajiban selaku muslim. Sebelum membahas hal tersebut lebih lanjut, tentunya marilah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Begitu juga sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu surat Ali Imran ayat 104 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'adzim. Makna yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah hendaklah ada di antara kamu umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh dengan ma'ruf atau dengan yang baik, dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku muslim kita ini mempunyai kewajiban, yaitu untuk menyampaikan walaupun kemampuan kita itu hanya satu ayat. Sampaikan olehmu walau satu ayat, itu sabda daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita selaku muslim ini mempunyai beberapa kewajiban. Di antaranya kita harus berusaha kalau mungkin mampu memerangi segala kejahatan yang ada. Ya. Memerangi ketidakadilan yang ada, kemunafikan yang ada. Kita harus memerangi hal tersebut. Segala kebatilan yang ada harus kita perangi, termasuk kemungkaran, kekejian, kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Misalnya kalau ada orang yang sedang berkelahi, kita sebenarnya punya kewajiban untuk memisahnya, ya, menengahinya. Semua itu kalau berani. Ya. Misalnya kita melihat seorang yang melakukan perbuatan jambret ataupun maling, kita tahu, ya, sebenarnya kalau kita mampu ya kita harus cegah, kita harus tangkap. Segala kebohongan kalau memang sudah tahu itu bohong yang dilakukan oleh seseorang, ya, kita seyogianya kita harus mencegahnya. Itu kalau mampu.
Segala perbuatan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, mendolimi orang lain, itu juga harus kita cegah. Tentunya kalau kita mampu, termasuk bentuk-bentuk perjudian ya, mungkin adanya pelacuran, adanya pemerkosaan di sana sini, kita kalau tahu ya kita harus mencegahnya, ya, mencegahnya. Nah, kalau untuk kita tidak bisa untuk melakukan pencegahan, tidak bisa memeranginya dengan anggota badan ataupun dengan kekuatan fisik, ya tentunya kita bisanya hanya mendoakan. Mudah-mudahan segala kejahatan, ketidakadilan, kemunafikan, kebatilan, ya, perbuatan keji, perbuatan mungkar, ya, hal-hal tersebut mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang melakukan perbuatan tersebut segera diberi hidayah, yaitu ya, itu termasuk yang paling lemah iman kita, ya kita bisanya cuma mendoakan, ya, dengan mengusap dada mendoakan. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut oleh Allah segera dihentikan, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut mudah-mudahan diberi hidayah. Kita tidak boleh istilahnya itu justru mendoakan yang tidak baik. Sebatas kita adalah, kewajiban kita adalah mengingatkan. Itu pun kalau mampu, kalau tidak mampu ya mendoakan. Karena taraf keimanan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang imannya tebal ya, ataupun tinggi, ada yang imannya sedang-sedang ya, ada juga yang imannya rendah. Nah, kalau contoh kita mampu ya seperti tadi, kita perangi dengan fisik kita. Kalau mampu ya dengan lisan kita. Nah, pun kalau tidak mampu ya dengan bahasa mendoakan, itu di hati kita mendoakan akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang tersebut, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tersebut, ya, oleh Allah segera ya diberi hidayah. Ya, kita pun juga sudah lepas dari kewajiban kalau sudah kita upayakan sedemikian rupa, termasuk mendoakan ya, perbuatan-perbuatan yang keji tersebut, perbuatan-perbuatan yang mungkar tersebut, ya, semoga lekas digantikan ya Allah, ya, hidayah orang tersebut sehingga diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya berlaku baik itu banyak sekali ya, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kebiasaan tersebut baik itu banyak sekali. Sebenarnya kalau kita memahami, kebaikan itu pasti akan datang, dan kebatilan itu cepat atau lambat ya, pasti akan reda ataupun hancur. Sesungguhnya telah datang kebenaran, dan yang batil itu sebenarnya akan lenyap insya Allah ya, secara perlahan ya, insya Allah kebatilan tersebut akan berubah menjadi kebaikan, karena dengan adanya suatu hal ya, yang benar. Yang benar itu yang dimana? Yang benar yang atas dasar petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari agama.
karena dengan modalkan agama, insya Allah ya, hidup ini akan nampak terasa indah dan terarah, karena di dalam agama tersebut ya, sudah ada aturan yang lengkap bagaimana seseorang harus berpijak. Di dalam agama diajarkan supaya kita melakukan suatu kejujuran, berbuat jujur ya, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan ya, itu membuat orang juga melakukan suatu kejujuran. Jadi salah satu kriteria kejujuran yaitu satunya antara kata hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus senada, seirama ya, seiring dan sejalan. Jangan sampai terjadi kontradiksi ya, lain di bibir, lain di hati ya, lain juga di perbuatan. Jangan, kita harusnya apa kata hati, pikiran, perbuatan itu harus senada ya. Memang itu merupakan perbuatan yang sulit, tetapi tidak berarti tidak bisa dilaksanakan ya. Insya Allah ya, dimanapun kita berada, kalau kita berlaku jujur, insya Allah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kepada kita ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai itu juga perbuatan yang baik yang lain seperti halnya berlaku adil. Adil ya, adil di sini tentunya sifatnya juga umum ya. Dan ada yang mengatakan relatif karena adil ya, bagi kita belum tentu adil bagi orang lain, tetapi secara umum keadilan itu harus kita miliki. Misalnya adil di bidang hukum ya, tidak memihak pada orang yang bersalah. Tentunya harus ada di tengah-tengah. Siapa yang salah tentunya mendapatkan hukuman ya, siapa yang tidak salah tentunya dibebaskan ya. Kriteria adil itu banyak ya. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya itu merupakan salah satu kriteria dalam suatu keadilan. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya itu juga merupakan salah satu kriteria untuk mencapai suatu keadilan. Jadi kita nggak usah istilahnya itu menggantung-gantung ya, hak tetangga ataupun hak saudara ataupun hak orang lain. Kalau memang itu sudah haknya, ya udah ya, kita merasa bebas, hak orang lain ya kita berikan. Jadi nggak ada istilah menggantung itu nggak ada. Kita harus fair ya, kita sampaikan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sekalipun ya apa yang kita katakan itu mungkin ya, tidak enak kedengarannya, karena bagaimana kebenaran itu harus kita sampaikan, dan kebenaran itu hakikatnya itu datangnya dari Allah. Al-haq min rabbika fakunan minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita nggak usah ragu untuk melaksanakan suatu kebenaran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa berbuat adil kepada orang lain, tentunya kita adil kepada diri kita sendiri. Jangan katakan adil kepada orang lain sebelum kita bisa adil kepada diri sendiri. Jangan katakan jujur kepada orang lain sebelum kita jujur kepada diri sendiri. Ataupun dengan kata lain, sampaikan oleh walaupun satu ayat, tentunya ayat tersebut sudah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seyogianya seperti itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama pun kita diajarkan supaya hidup ini saling tolong menolong, ya, saling bantu membantu, saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Ya. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal kemungkaran. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan ini kita harus saling memberi, ya, kalau bisa tentunya dengan yang baik, ya. Saling menolong tentunya dengan pertolongan yang baik, dan juga kalau memungkinkan kita ini menjadi orang yang dermawan, ya, suka memberi. Jadi insya Allah kalau kita menjadi orang yang dermawan, ya, orang yang kita beri, kalau mereka merasa bahagia, itu sebenarnya kita pun akan merasakan kebahagiaan. Jadi bahagia itu diperoleh seseorang, itu hakikatnya orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi orang yang bisa membahagiakan orang lain dalam arti yang positif, orang tersebut ya akan merasakan juga suatu kebahagiaan. Bantulah orang lain, insya Allah orang lain akan bahagia. Ya. Orang yang lain yang kita bantu kalau bahagia, insya Allah kita pun akan peroleh kebahagiaan. Jadi bahagia itu sebenarnya sederhana, ya. Kita bisa membantu orang lain, ya, orang yang membutuhkan bantuan, ya. Kita beri bantuan dengan ikhlas, ya, insya Allah kalau orang tersebut merasa bahagia, kita pun akan merasa bahagia, ya. Jadi dengan kata lain, bahagiakan orang lain, niscaya dirimu juga akan merasa bahagia. Buat senang orang lain, insya Allah dirimu juga akan senang. Jadi gak usah tanggung-tanggung dalam hidup dan kehidupan ini, ya. Selama kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, ya, nggak usah kita menunda-nunda, ya. Karena kalau kita menunda, belum tentu, ya, waktu itu akan istilahnya itu bisa kita lakukan. Karena walaupun bagaimana kesempatan, ada yang mengatakan tidak mungkin terulang untuk yang kedua kalinya. Kalau sudah lewat, ya sudah, ya, nggak mungkin waktu itu akan istilahnya itu berulang kembali. Seperti halnya umur kita, nggak mungkin kita akan muda lagi. Seiring dengan berjalannya proses waktu, ya terus waktu itu terus berjalan, ya, tanpa ada ulangan ataupun berhentinya, ya. Kecuali kalau perjalanan jam itu ya 24 jam ya terus berjalan seperti itu, ya. Tapi kalau kaitannya dengan hitungan hari, ya, insya Allah, ya seperti halnya waktu yang kita lalui, nggak mungkin akan terulang, ya. Yang lewat ya lewat,
besok ya besok, sekarang ya sekarang. Waktu itu ya bisa berlalu terus, dan besok itu merupakan hari yang lain ya. Kalau bisa ya apa yang bisa kita perbuat di hari ini ya tentunya kita lakukan perbuatan yang baik. Besok ya besok, sekarang ya sekarang. Gak usah kita menunda-nunda besok, tetapi selama kita mampu, selama ada kesempatan untuk berbuat baik, ya udah ya. Mari sama-sama kita melakukan suatu kebaikan. Gak usah ragu-ragu ya, karena kalau kita melakukan suatu kebaikan, insya Allah ya, kita berbuat adil kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, insya Allah ya, orang lain akan merasakan kebahagiaan ya. Jadi kita tidak istilahnya berat sebelah ya, kita melaksanakan suatu kebijakan tentunya harus atas dasar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada faktor-faktor yang lain. Jadi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga kita harus tanamkan pada pribadi kita itu suka mengerjakan suatu perbuatan yang baik, yang keras ya, bekerja keras ya, karena untuk capai suatu cita-cita itu hendaknya ya, kita harus upayakan sedemikian rupa, ataupun dengan kata lain bekerja keras ya. Sebenarnya cita-cita itu bisa terwujud ya, tentunya melalui proses adanya kemauan yang tinggi, adanya penunjang sarana prasarana yang berupa biaya ya, adanya faktor nasib disertai dengan adanya doa ya, doa yang gigih ya, usaha yang gigih, kemudian istilahnya itu jangan mundur sebelum kita melakukan suatu perbuatan. Jadi nggak ada istilah mengenal putus asa dalam mencapai suatu cita-cita ya. Jadi walaupun bagaimana kita upayakan, kalaupun kita meminta kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan kita, bekerja keras ya. Terlebih kalau kita lihat ya, rukun Islam yang kelima itu adalah tunaikan ibadah haji dengan biaya yang cukup lumayan ya. Kalau kita nggak upayakan untuk bekerja keras ya, gimana untuk bisa capai rukun Islam yang kelima ya, tentu upaya ya. Dengan juga itu kalau kita mampu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja apapun ya menurut pandangan Allah ya, itu boleh-boleh saja dengan catatan yang berkah dan yang halal ya. Allah tidak akan melihat pekerjaan apa yang dilihat Allah adalah hati kita. Jadi kalau kita bekerja apapun ya, profesi apapun, di samping bekerja yang keras tentunya juga jangan sampai kita ini melupakan akan kewajiban kita untuk beribadah, karena yang dilihat Allah adalah hati kita ya, hati kita ataupun amal ibadah kita, bukan profesi, jabatan ataupun ketampanan seseorang, tapi hati kita ya. Insyaallah ya, kalau kita berhati-hati insyaallah ya, insyaallah kita akan memperoleh cita-cita sesuai dengan apa yang kita cita-citakan.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini kita diusahakan jangan sampai punya penilaian ya, punya penilaian kepada orang lain yang tidak baik, ataupun dengan kata lain itu suudzon. Kita nggak boleh suudzon kepada orang lain. Kita hendaknya husnudzon kepada orang lain. Kita harusnya berprasangka yang baik kepada sesama, kepada orang lain ya, tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang senang ya, mengoreksi orang lain, dan biasanya yang dikoreksi ini ya, dari segi yang negatif. Ini sebenarnya larangan di dalam agama ya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi menilai ya, mengorek-ngorek kesalahan ataupun menilai ketidakbaikan orang lain ya. Jangan sekali-sekali kita menilai kejelekan orang lain ya, karena bisa jadi insya Allah orang yang sering menilai orang lain bisa jadi dia sendiri sebenarnya lebih jelek daripada orang yang dinilai tersebut. Jadi kita harus hati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Kita tidak boleh berprasangka ya, prasangka saja nggak boleh. Prasangka saja nggak boleh. Ya, prasangka yang jelek kepada orang lain saja nggak boleh, apalagi ya kita sampai menilai kejelekan orang lain. Ya, kita hendaknya banyak-banyak mawas diri ya, menilai diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Bahkan sebenarnya kita nggak punya hak untuk menilai orang lain. Yang berhak untuk menilai orang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya kalau mengingatkan ya, mengingatkan nggak masalah. Tetapi kalau memvonis orang lain ya, kita tidak boleh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita juga sering ya, mungkin melakukan hal yang kurang pas ya. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun ada orang yang meminta maaf kepada kita, tentunya ya, jangan sampai kita ini enggan untuk memberi maaf. Jangan sampai kita ini tidak mau untuk memberikan maaf kepada orang lain. Berikan maaf kepada orang lain. Allah saja pemaaf, masa sih ya. Ada kata tiada maaf bagimu, masa sih. Itu jangan sampai. Karena sekecil apapun namanya manusia pernah melakukan suatu perbuatan yang salah. Gak selamanya ya manusia itu akan benar terus, gak selamanya. Terkadang manusia itu tempat salah, khilaf dan dosa. Jadi kita pun semuanya ya, jangan sungkan untuk meminta maaf kepada orang lain kalaupun kita bersalah. Jadi kita hendaknya juga meminta maaf kepada orang lain kalau kita melakukan salah. Berikan maaf kepada orang lain kalau memang orang lain itu sudah meminta maaf kepada kita. Dan tentunya kita pun juga mintalah maaf kepada orang lain kalaupun toh kita merasa mungkin apa yang kita perbuat tidak sesuai dengan kata hati orang lain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan kebiasaan kita khususnya kaum muslimin muslimat ya, kalau berada di masjid. Sebenarnya kalau berada di masjid ini kita tentunya berhati-hati karena itu hakikatnya rumah Allah. Kita harus berhati-hati. Jadi jangan sampai di masjid untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak agamis ya. Khususnya di hari Jumat. Nah, kalau di hari Jumat itu sebaiknya siapa yang datang duluan yaitu sebaiknya berada di shop yang depan. Insya Allah kalau di shop yang depan nanti
sosoknya akan kelihatan teratur, ya. Akan kelihatan teratur dan akan kelihatan rapi, ya. Jadi nggak ada istilah saling melangkah, itu nggak ada, tetapi karena sudah sosoknya di depan itu kelihatan rapi. Dan juga khususnya kepada teman-teman remaja, ya, kalau sudah niat ke masjid, ya, itu sebaiknya ya tidak usah berada di luar masjid, tetapi kita harus segera memasuki masjid, ya. Kalaupun toh sudah khotbah baru masuk masjid, itu kesannya kurang bagus, karena adab-adab di dalam masjid, kalau memang kita sudah berada di lingkungan masjid, ya kita segera masuk ke masjid. Di situ kita sholat tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat, kemudian kita duduk situ, tentunya melakukan zikir, ya. Zikir di sini bisa kita membaca Al-Quran, bisa kita membaca tasbih, ya. Tentunya kita hendaknya berzikir. Usahakan di dalam kita melaksanakan kewajiban, khususnya kaum muslimin, melaksanakan ibadah sholat Jumat, usahakan jangan sampai tidur. Ini jangan sampai tidur. Ini terkadang ya datang duluan, tetapi sampai di masjid ya tidur. Nah, jangan. Walaupun toh tidurnya itu sambil duduk, kalau jadi jangan tidur, tetapi hendaknya berzikir, ya, berzikir. Terlebih yang agak fatal lagi, terlebih ketika khotbah dikumandangkan, ya, itu malah ngorok. Lebih bahaya lagi, ya. Dan juga sebaiknya ya jangan sampai asik khotbah dikumandangkan, sedangkan kita sebagai istilahnya itu yang mendengarkan khotbah justru malah tidur. Jangan sampai, karena hakikatnya kalau kita sedang ke masjid, khususnya di hari Jumat, itu kalau ibarat aki, yaitu cas. Kalau iman, yaitu dicas iman kita, karena seorang khotib, ya, itu memberikan ceramahnya mengajak kepada hal yang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ isinya bagaimana keimanan ketakwaan kita ini senantiasa meningkat. Ya, bagaimana kalau imannya dicas, ya, sementara orang tersebut tidur? Nggak nyambung, insya Allah nggak nyambung. Bahkan dengan nggak nyambungnya, kadang-kadang punya alternatif lain. Ini Jumat seperti apa ini? Kok tidak ada khotbahnya? Padahal sebenarnya ada khotbah, hanya saja seseorang tersebut tidur. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi kalau untuk ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kalau ada salah, khilaf dan dosa itu datangnya pribadi saya sendiri. Untuk itu saya ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.